udhkuri al-mauta tariku qalbaki. Ingat mati, maka kamu akan lembut hatinya. Mengingat mati merupakan bagian dari ibadah. Semakin banyak waktu yang kita berikan untuk mengingat mati, sebanyak itu pula kita akan mendapatkan pahala. Ibu duduk merenung gitu, ya Allah, nanti kalau saya mati gimana ya? Apa ya kira-kira amalan rahasia yang saya bawa di hadapan Allah? Apa kira-kira yang akan saya banggakan di hadapan Allah? Ibu merenung itu sebentar. Kemudian ibu memberikan porsi waktunya setengah jam. Dalam setengah jam itu pula kita akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Kenapa? Mengingat mati itu bukan anjuran, tapi mengingat mati merupakan bentuk dari ibadah. Maka sebanyak waktu yang kita berikan untuk mengingat mati, sebanyak itu pula kita mendapatkan pahala di sisi Allah. Orang-orang yang sering memikirkan mati dan memikirkan surga, karena kaitannya mati itu surga, maka sesungguhnya akan terasa kecil nilai dunia. Tapi barang siapa orang yang sering memikirkan hidup dan kehidupan, akan terasa kecil nilai kematian dan terasa kecil nilainya surga. Semakin banyak memikirkan hidup, semakin mati hati kita. Semakin banyak memikirkan surga, kematian, neraka, mahsyar, maka semakin terasa kecil nilainya dunia. Itulah yang menjadikan akhirnya apa? Berpikir kematian. Lapang hatinya, mikir mati supaya tidak sombong. Sempit banget hidupnya, mikir mati. Loh, kalau orang lapang mikir mati supaya tidak sombong. Lah, kalau saya sempit, lagi banyak urusan saya sulit, ujiannya banyak, ingat mati. Supaya apa? Sabar, ujian ini tidak lama. Sampai mati nanti selesai. Nanti balasannya sempurna dari sisi Allah. Itu yang menjadikan akhirnya apa? Orang yang memikirkan mati, mau lapang hidupnya, mau pendek hidupnya, mau sempit hidupnya, tetap mengingat mati menumbuhkan kebaikan. Orang yang sakit gitu mikir, ya Allah, memang manusia memang ada jatahnya, kok ada jatahnya sehat, ada jatahnya sakit, ada jatahnya hidup, ada jatahnya meninggal dunia. Akhirnya apa? Hatinya lapang. Ibu berat menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, anak-anak luar biasa. Ibu aja ingat mati, lah nanti kalau sudah mati sudah selesai kewajiban saya. Taat sama suami berat banget, Allah sampai kemudian mati, dia atau saya duluan yang meninggal dunia. Udah itu saja. Toh nanti kemudian bayarannya sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi kita menyampaikan ada seorang wanita budak datang kepada Ibunda Aisyah melaporkan, "Loh, kok hatiku kok keras banget?" Maka Ibunda Aisyah mengatakan, "Udhkuri al-mauta tariku qalbaki." Ingat mati, maka kamu akan lembut hatinya. Orang kalau ingat mati sempat gak masih mendolimi orang? Tidak sempat lah. Orang kalau paham bahwasanya dia akan mati, sempat nggak dia kemudian akan melakukan tindakan-tindakan menyimpang? Setidaknya akan meredam, setidaknya akan menjadi minimal ketika dia sudah mengingat kematian. Makanya kan kemarin kita pelajari, mengingat kematian merupakan perkara yang dibenci oleh iblis. Kenapa? Karena sesungguhnya mengingat kematian bagaikan benih yang apabila ditempatkan pada hati yang sehat, yang tumbuh banyak kebaikan. Yang ketiga, cara untuk melembutkan hati itu apa? Yaitu mendatangi orang-orang yang akan meninggal dunia. Lihat langsung. Datang ke rumah sakit, cari orang-orang yang kemudian mau meninggal dunia, lihat. Coba kalau kita melihat orang sakratul maut, Ibu. Makanya melihat orang yang sakratul maut itu termasuk perbuatan sunnah atau tidak? Sunnah. Itu yang ketiga, menyaksikan orang yang sakratul maut. Saksikan itu, datangin. Supaya kemudian kita melihat satu persatu gimana sih kehidupan orang itu ketika sakaratul maut. Kita mengenal ada orang yang susah mengucapkan sakaratul maut, mengucapkan la ilaha illallah, banyak sebab. Kenapa ya ada orang kok su'ul khotimah, Ustaz? Ya banyak sebab. Bid'ah yang dia kerjakan menyebabkan su'ul khotimah. Syirik menyebabkan su'ul khotimah. Kemudian yang keempat, nah dibuka halaman 31. Pada halaman 31, menziarahi kubur itu akan memberikan apa yang tidak bisa diberikan. Poin yang pertama, poin yang kedua, dan poin yang ketiga. Ya, maka Imam Qurtubi mengatakan poin yang pertama tadi apa? Mendatangi ilmu. Orang yang mendatangi ilmu berarti hanya dirasakan oleh telinga. Kemudian yang kedua apa? Mengingat mati langsung ke hati. Kemudian yang ketiga, menyaksikan orang yang meninggal itu dengan mata.
Tapi semuanya itu akan bisa terwakili ketika orang datang ke kuburan, langsung hidup di kuburan, langsung tinggal di kuburan. Di situ kemudian dia betul-betul akan merasakan betul. Disitulah kita memahami betapa dahsyatnya kehidupan ketika kita datang ke area kuburan untuk mengingatkan kita untuk kematian. Jadi bolehkah kita datang kepada area kuburan? Boleh nggak kita datang ke area kuburan tanpa kita punya keluarga di kuburan itu? Boleh. Karena apa? Ziarah kubur itu tidak selalu bahwasanya ada keluarga yang meninggal dikuburkan di situ. Saya pengen mengingat mati kok. Dan mengingat mati itu ya yang dilakukan Nabi pernah itu kapan? Nah, siang atau malam? Yang dicari Aisyah itu loh. Malam. Yang dicari Aisyah itu malam kan? Makanya ibu kalau datang kuburan itu malam. Ya, tes mental, berani enggak? Karena yang dilakukan Nabi saat itu malam sampai dicari siapa? Ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah sampai cemburu kan? Dikiranya Rasulullah pindah ke tempat istri yang lain. Makanya yang namanya poligami, apakah tidak ada cemburu? Ya pasti ada pasti ada cemburu. Maka saat itu ternyata Rasulullah di mana? Rasulullah ada di kuburan untuk mengingatkan beliau kepada kematian. Itu Nabi dan itu dilakukan di waktu malam. Jadi disitulah kita paham yang dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwasanya sesungguhnya ketika kita kemudian datang ke kuburan itu merupakan salah satu cara untuk mengingatkan kepada proses kematian supaya menumbuhkan hati kita dan melembutkan hati kita.